kembali lagi bersama dengan aku Acik dan Agni di video versus. Salah satu yang lagi ngetrend dan kita banyak bahas tentang ini Agni di Instagramnya Nova, di tabloid Nova juga, di nova.id juga kita bahas soal pola asuh. Betul. Mungkin sahabat Nova yang ngikutin Nova gitu ya, tahu bahwa belakangan ini kita lagi ada campaign Pintar Atur Emosi, dan emosinya orang tua itu dan anak juga sesuatu yang perlu kita perhatikan. Betul sekali. Dan salah satu tadi yang paling penting adalah bagaimana pola asuh yang dilakukan oleh orang tua ke anaknya dan bagaimana anaknya menerima pola asuh itu. Betul Kan? Nah, kali ini kita akan bercerita nih mengenai pola asuh yang kita alami. Sebagai background. Iya. Ini gambaran ya. Gambaran untuk versus hari ini, bahwa Acik lahir di keluarga Batak yang notabene nggak usah dibilang lah ya. Ngomongnya itu kalau halus udah kayak kamu sakit gitu. Disangkanya sakit kalau misalnya dia ngomong lembut gitu. Satu-satunya ngomong lembut cuma itu doang. Iya, momennya. Bahkan kalau sakit juga kayak pada marah, aduh ambilin buburku, kayak gitu. Nah kalau Agni mungkin biar dapat gambaran gitu. Aku itu lahir di keluarga Jawa. Oke. Lebih tepatnya Jogja dan Solo. Karena memang pola asuh itu mungkin bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, pola kebudayaan dan lain-lain sebagainya gitu. Nah mungkin sedikit cerita pengalaman gitu ya nih. Karena yang pertama emang kulturnya, budayanya ngomong keras, terus bertindak keras sama anak. Dan kalau Agni tahu orang Batak tuh kayak anak tuh harus merantau gitu. Bayangin, dididiknya tuh anak tuh harus merantau yang dari kayak, kecil. Dari kecil. Oke, enggak yang dari kecil banget. Enggak 3 tahun ya, enggak sih. Enggak 3 tahun disuruh merantau. Ya, maksudnya gitu. dididik. Tapi maksudnya udah ada mindset kalau kamu tuh harus di-push gitu. Jadi emang pola asuhnya adalah ada tuntutan, terus ada juga yang ngomongnya nggak halus gitu. Nggak ada kata lain soalnya emang nggak halus. Bener. Nyentak ya? Kayak nyentak, ya bener kayak apa? Suruh mandi gitu. Mungkin kalau nggak mandi kau ya? Gitu. Iya, betul bisa kayak gitu kayak. Nggak mandi kau sekarang juga mau otakkan kepala kau. Serem kali. Serem kali. Nah kayak gitu, tapi itu hal biasa. Maksudnya, wajar. Bukan tidak menunjukkan bahwa orang tua tidak sayang. Menurut aku ya, aku sebagai orang yang mengalami pola asuh itu, menurutku aku nggak merasa nggak disayang kok waktu mama nyuruh mandi caranya kayak gitu. Jadi udah terbiasa dengan nada tinggi, udah terbiasa dengan omongan keras gitu ya. Omongan yang mungkin menurut orang kasar, kayak kepala kau kayak gitu-gitu. Padahal tuh kayak letakkan kepala kau gitu kan, serem banget ya. Tapi itu kan bukan kekerasan ya, menurut itu cuma cara perbedaan pola asuh. Benar. Kalau Agni itu gimana? Pola asuh aku kan aku datang dari keluarga Jawa, jadi kayak dari kecil itu yang biasa, yang aku ingat ya, itu tuh bener-bener diajarin kayak manner banget. Mannernya tuh di nomor satukan banget gitu, kayak bener-bener kalau misalnya kita dipanggil sama orang tua itu nggak boleh yang kenapa itu tuh nggak boleh. Jadi kayak kalau misalnya dipanggil itu kayak dalam gitu. Jadi kayak kalau misalnya tadi Acik kebiasaan pakai nada tinggi, kita tuh pakai low, nadanya di bawah gitu. Terbiasa kayak lebih kayak anteng gitu, kayak ya unggah-ungguh banget lah gitu si orang Jawa ini. Dan ayah ibuku tuh jarang banget marah. Jarang banget marah. Kalaupun marah itu berarti aku udah ngelakuin sesuatu yang kayak udah bikin mereka emosi jiwa raga gitu. Tapi kalau cuma kayak kesalahan, misalnya nggak ngerjain PR, kayak misalnya tadi kasus nggak mandi gitu misalnya. Ngerjain PR kamu nggak dimarahin? Iya dimarahin, tapi dalam konteksnya kayak misalnya ya kenapa nggak dikerjain, emang susahnya di mana, kayak gitu-gitu tuh loh. Jadi kan kita kayak shock ya kalau misalnya ngelihat mungkin pola asuh ya, kayak misalnya anak yang dimarahin yang kenapa nggak ngerjain PR, nggak bisa ngerjain PR kayak gitu kan, kayak shock culture, kok gitu. Tapi kembali lagi ya, mungkin kita perlu mengingatkan juga sama sahabat kalau pola asuh galak sama halus itu sebenarnya nggak dipengaruhi oleh budayanya aja. Gitu. Benar. Kebetulan aja di kita kayak gitu. Tapi sebenarnya orang Jawa juga ada kok pasti. Ada pasti ada. Budaya mungkin kebudayaan yang biasanya halus tapi pasti ada kok yang galak sampai marahin anaknya. Dan mungkin ada juga
di keluarga Batak yang mungkin adanya tetap tinggi tapi nggak setinggi orang biasanya kayak gitu. Betul. Mungkin kelihatannya beda banget tapi sebenarnya arahnya satu kan. Arah orang tua ngajarinnya tuh satu, cuman tinggal metode ngasih taunya aja. Ada yang metodenya keras, ada yang metodenya lembut, ada yang mungkin metodenya kayak nunggu anaknya salah dulu baru baru dari tadi udah dibilangin begitu. Gitu. Beda-beda gitu ya tiap orang. Apakah anak yang pola asuhnya galak jadi takut bersuara ketika dewasa? Oke. Dulu mungkin iya. Maksudnya ada momen dimana akhirnya aduh aku nggak mau ngomong deh. Takut gitu ya? Capek, takut kayak daripada dimarahin nah itu gitu. Malas banget juga berisik-berisik gitu. Memang ada momen kayak gitu. Kita 24 jam. Kalau kitanya tegangan tinggi terus, semua simulasi mungkin mainan-mainan bagus yang kita kasih, buku-buku bagus, bahkan mungkin sekolah yang bagus, sampai kegiatan segala macam yang bagus kita kasih, itu nggak akan membuat anak tumbuhnya optimal. Karena otak anak tuh tegang terus gitu. Itu pertama untuk pertumbuhan mereka. Kedua, pastinya itu mempengaruhi hubungan emosional kita dengan anak. Tapi aku memang punya pengalaman yang nggak mau terbuka sama orang tua itu awal-awal ya. Karena ya itu tadi aku malas. Takut nggak sih? Selain takut, kadang tuh lebih ke males berisik, males deh kalau misalnya apa-apa ntar dimarahin, dikomentarin terus gitu. Jadi memang ada momen nggak terbuka. Jadi mungkin ya benar apa yang Mbak Saskia ucapkan gitu di live yang tadi. Kalau sahabat Nova mungkin punya pengalaman yang sama, boleh cerita-cerita kali ya. Nanti kita akan cerita-cerita di kolom komentar. Betul. Oke. Pertanyaan kedua, apakah anak yang pola asuhnya lembut jadi lebih leluasa ngambil keputusan? Nah, di usia 3-5 ini inisiatif versus guilt. Jadi maksudnya di usia ini itu anak-anak tuh memang lagi punya tugas untuk punya inisiatif sebanyak-banyaknya gitu. Di umur-umur segini yang kelihatannya kayak aduh kok bawel mulu, kok nggak pernah mau nurut, kok ngotot banget, itu cuman kelihatannya aja, tapi di baliknya sebenarnya itu anak lagi belajar memutuskan sesuatu sendiri secara mandiri, terus belajar untuk menentukan goalnya dia, menentukan pilihan-pilihan dia tadi itu juga, terus belajar untuk memanage emosi dia dengan lebih baik. Tapi ya menurut aku, karena tadi habis dengerin penjelasannya Mbak Saskia, sebenarnya dibilang gampang ngambil keputusan iya, tapi juga enggak gitu. Kayak ngambang, karena kalau misalnya terutama pola suku ya, ini nggak bisa disamaratakan sama mungkin sahabat Nova yang lain. Tapi kalau misalnya aku lagi ada di suruh ngambil keputusan gitu, biasanya tuh aku lebih kebimbang. Karena rata-rata dari sebelumnya segala macam keputusan hidupku diambil sama orang tua. Sehingga ketika aku harus ngambil keputusan tuh jadi kayak oh mungkin berarti pola asuh yang Agni terima itu lembut, tapi segala-galanya kayak udah diatur gitu. Iya, kayak udah nih jalannya, tinggal jalanin aja gitu. Berarti kayak kalau yang tadi Mbak Saskia ceritakan, kayaknya itu pola asuh yang memang lembut dan menuntun anaknya untuk bisa mengambil keputusan sendiri. Sementara yang Agni, pengalaman Agni enggak sepenuhnya kayak gitu. Iya. Jadi ada satu momen ketika aku bisa banget nih ngambil keputusan, kayak aku tahu nih jalurku pengennya ke sini. Tapi ada juga beberapa kondisi ketika aku jadinya bimbang banget, karena di satu sisi aku pengennya yang A nih, tapi aku tahu kalau orang tuaku atau keluargaku pengennya yang B. Nah di situ tuh momen galaunya, kayak jadi mau menangin siapa nih? Mau menangin dirimu sendiri atau mau menangin orang tua? Karena kan yang kamu tahu selama hidupmu kamu diatur pakai jalur orang tua nih gitu. Kalau misalnya kamu ngambil jalur sendiri, apakah it's okay sama mereka? Apakah mereka mau menerima itu? Nah itu yang kadang bikin galau. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya semua masalah bisa diselesaikan dengan komunikasi, ngobrol sih. Karena balik lagi aku sama keluargaku mungkin agak lebih dekat gitu ya. Jadi bisa open cerita apa-apa ke mereka kayak gitu, sehingga ketika ngambil keputusan yang galau gitu biasanya aku ngobrol aja, ngasih pendapat mungkin aja. Efek baik dari tadi pola asuh yang lembut itu adalah kamu akhirnya bisa leluasa ngobrol. Nah, itu benar. Jadi lebih gampang untuk kayak minta solusi, entah misalnya mungkin di umur-umur segini gitu ya, mungkin agak awkward kali ya kalau misalnya mau ngobrol agak private sama orang tua, tapi entah kenapa jadi kayak kecanggungan itu tuh hilang aja gitu. Karena udah biasa ngobrol, udah biasa diajakin diskusi kayak gitu-gitu. Oke, jadi berarti memang pola asuh itu mempengaruhi sama mungkin kepribadian anak juga gitu. Betul. Nah kalau sahabat Nova, ini kan kita ngobrol berdasarkan pengalaman kita gitu. Oke, sahabat Nova, itu dia nih versus kita hari ini. Aku sebagai pola asuh galak dan aku sebagai pola asuh yang lembut.
Tapi itu ya, kita perlu mendapatkan informasi yang lebih benar lagi. Jadi ada Mbak Saskia yang sudah menjelaskan detail. Betul, kita mah nggak ahli, ini mah Iya, cuma kita curhat. ngobrol aja, curcol. Ya udah mau curhat aja. Tapi mungkin sahabat Nova kalau mau mendapatkan informasi lebih lengkapnya, lebih benar pasti benarnya, silakan ke video yang ada di Instagram Nova bersama dengan Mbak Saskia dari 3 Generasi. Terima kasih buat sahabat Nova yang sudah menonton. Sampai jumpa di video versus lainnya. Bye bye.